penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Tunggu. Jadi katanya telah dikeluarkan surat untuk penahanan, tapi ada dit lain yang tidak mau menandatangani. Apakah benar seperti itu? Kenapa? Ada keberpihakan? Kenapa? Apa karena temenan sama Pinker atau bagaimana maksudnya? Atau kasus ini akan melebar kemana-mana yang akan melibatkan jadi entah siapapun juga? Bagaimana ini maksudnya? Ini saya mau nangis pokoknya. Saya mau nangis ya. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal, yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Nanti di pengadilan bisa ketahuan itu ya, tolong banget. Kita mau tahu bentuk dengan cara merekam suara orang, menelpon-nelpon, mencari-cari orang itu bisa nggak termasuk dalam pelaporan bahwa kita diperas. Gue pengen tahu itu. Saya mau tahu itu. Iya, saya mau tahu itu. Beneran asli, kalau ada kasus kayak dokter Reza ini. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Lalu kalau sampai benar ya, Kak Poldanya aja udah ngeluarin surat gitu kan, tapi hebat, benar berarti rekaman itu yang dikatakan Polela akan bekerja kalau NM yang mengupload gitu. Wah gila sih kita nggak tahu ya di belakang dia nelpon siapa, nelpon sana sini, keluar masuk ruang penyidikan. Kenapa lu NM? Gue pengen tahu nih kalau ada yang datang ke gue penawaran menawarkan miliar-miliar, gue disuruh ngomong misalnya atau mereview yang baik-baik gitu ya, yang best tentang produk seseorang. Terus nanti gue terima tuh duit 4 miliar gitu. Apakah itu bisa nanti disebut pemerasan? Beneran, gue pengen tahu banget itu. Iya, rekamannya dia FYP. Karena apa? Rekaman suara dia itu sangat-sangat terdengar sekali. Mereka yang mau mencari, bukan seperti orang kena peres gitu loh. Sambil tersenyum dan tetap percaya diri, Nikita Mirzani dan Mail telah resmi ditahan sebagai tersangka kasus pemerasan Reza Gladys. Namun Nikita Mirzani digadang-gadang memiliki bukti kuat untuk menyerang balik Reza Gladys di persidangan nanti. Benarkah tim Nikmir telah menyiapkan strategi jitu untuk bebas dan bikin serangan balik untuk Reza Gladys? Guys, banyak yang bertanya kalau Nikita Mirzani merasa tidak bersalah, kenapa sih dia tidak ajukan saja pra peradilan? Nah, sebelum menjawab itu, yuk kita bahas dulu apa itu pra peradilan. Jadi guys, pra peradilan adalah mekanisme hukum untuk menguji apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan secara sah. Ini diatur di dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHP dan biasanya diajukan jika ada dugaan penangkapan atau penahanan tidak sah. Kemudian penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup, penggeledahan atau penyitaan tidak sah, dan terakhir adalah penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah. Jika pra peradilan dikabulkan guys, maka status tersangka batal demi hukum atau netehbar. Tapi ini bukan berarti kasusnya berhenti total. Nah, menurut saya guys, langkah Nikita Mirzani cukup strategis untuk tidak mengajukan pra peradilan.
Jadi walaupun menang pra peradilan, kasusnya bisa dibuka lagi guys. Kasus dugaan pemerasan ini kan melibatkan korbannya, yaitu Dr. Reza Gladys. Kalau pra peradilan Sandi pun dikabulkan, penyidik tetap bisa melakukan penyidikan ulang dengan bukti yang baru. Kemudian beban pembuktian tetap ada. Jika penyidik memperbaiki prosedurnya, status tersangka bisa ditetapkan kembali. Artinya Nikita Mirzani akan tetap menghadapi kasus ini, hanya saja lebih panjang prosesnya. Alasan berikutnya adalah mungkin menghindari dampak psikologis dan opini publik. Jadi mengajukan pra peradilan bisa memberikan kesan seolah-olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Dengan menunggu proses hukum berjalan, kita bisa mengatur strategi lebih lanjut. Jadi guys, jika tidak diajukan pra peradilan itu bukan berarti mengaku bersalah ya, tapi bisa jadi ini merupakan langkah yang cerdas dalam menghadapi proses hukum. Nah, menurut kalian apakah ini strategi yang tepat? Nah, kalau saya berada di posisinya Dr. Reza Gladys, yang pasti saya tidak akan pernah mau kehilangan uang 4 miliar. Dalam kasus ini kan ada 2 kali pemberian uang yang dilakukan secara bertahap. Nah, 2 miliar secara cash dan 2 miliar via transfer. Artinya saat pemberian 2 miliar pertama kan ada jeda waktu berpikir, apakah ini diperas, apakah ini diancam untuk melakukan laporan ke kepolisian. Saya tidak perlu melunasinya. Jadi jika memang saya merasa diperdaya, ditipu, diancam, diperas, dan semacamnya, dengan bukti perekaman suara yang sudah saya kumpulkan secara sistematis dan terstruktur, seharusnya cukup dengan 2 miliar saja. Entah melalui mekanisme operasi tangkap tangan atau OTT saat memberikan cash, atau cukup dengan bukti transfer 2 miliar. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak perlu sampai memberikan 4 miliar hanya untuk mempidanakan seseorang. Kalau niatnya benar-benar untuk menegakkan hukum dan keadilan, kenapa tidak berhenti di pemberian pertama saat 2 miliar dan langsung lapor ke kepolisian? Ada contoh nyata seperti kasusnya Jeff Bezos, pemilik Amazon yang diperas dan diancam akan disebarkan foto-foto mesumnya. Tetapi dia memilih untuk tidak membayar dan langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Itulah langkah yang lebih logis. Atau mungkin kasusnya Code Blue yang diduga memeras sebuah rumah makan. Tidak diberikan uang tapi diviralkan. Nah, dalam kasus ini kan yang dipermasalahkan adalah kerugian 4 miliar. Saya akan mengambil jalur hukum perdata. Tapi kalau memang ingin menuntut keadilan, ya jalur pidana bisa ditempuh. Hanya saja kalau sampai memberikan uang dalam jumlah besar secara bertahap, saya pastinya bertanya-tanya apakah ada maksud terselubung di balik semua ini. Nikita Mirzani dan asistennya, Mail, resmi menjalani penahanan atas kasus pemerasan ke Reza Gladys senilai 4 miliar rupiah. Nikita Mirzani mengenakan baju orange saat keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tanpa masker seperti yang dipakai saat datang, Nikita Mirzani melanggang percaya diri sambil tersenyum kepada para wartawan. Tak hanya Nikita Mirzani, asistennya, Mail juga ikut tersenyum saat digiring polisi masuk ke mobil tahanan. Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 dokumen hingga handphone yang datanya telah diekstraksi. Namun, meski Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan sebagai tersangka, banyak netter yang masih memberi dukungan kepada Nikita Mirzani. Beberapa TikToker seperti Emma Waroka masih merasa janggal dalam penetapan kasus Nikita Mirzani. Mereka meyakini bahwa Nikita Mirzani sudah menyiapkan strategi jitu untuk menyerang balik pihak Reza Gladys dan bisa bebas dari tuduhan saat pengadilan nanti. Netizen juga banyak yang tidak terima jika dalam kasus pemerasan 4 miliar ini hanya Nikita saja yang ditahan. Pasalnya, justru banyak bukti bahwa ada upaya Reza Gladys untuk memaksa melakukan penyuapan terhadap Nikmir. Netizen ramai-ramai juga meminta agar Reza Gladys ikut ditahan dan diproses dalam kasus pemerasan 4 miliar ini.